3. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Daniel. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang menjadi pembahasan kami tentang produk IKEA. Next. Pertama ada product life cycle. Yang pertama ada kemunculan, yang kedua ada kemajuan, dan yang ketiga ada kejayaan. Next. Nah, pertama kemunculan. Nah, IKEA ini sendiri berdiri pada tahun 1943. Nah, dia mengadopsi sistem pemesanan menggunakan katalog dan surat. Nah, IKEA dibangun oleh Ingvar Kamprad di Swedia. Mulainya bisnis ini dikarenakan furniture di Swedia memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga Ingvar memangkas biaya tersebut dengan cara meminimalisir biaya produksi dan distribusi dengan furnitur bongkar pasang yang disebut juga sebagai flat packing. Next. Yang kedua ada kemajuan. Untuk membuat kemajuan yang berarti IKEA menciptakan berbagai macam inovasi, ide furnitur yang dirakit sendiri oleh pembeli muncul pada 1956 dengan cara mencabut kaki meja supaya meja dapat diangkut dengan mudah. Ide furnitur bongkar pasang ini ternyata dapat menimbulkan biaya produksi yang semakin ekonomis. Penekanan biaya produksi tersebut dapat menghasilkan profit yang lebih besar. Next. Lalu selanjutnya memainkan emosional pelanggan. Untuk memberikan kesan emosional kepada pelanggan, IKEA memberi produknya label dengan nama manusia, pula burung, buah-buahan, dan lain-lain yang lebih menarik dibanding sekadar angka dan kode. Display produk furniture IKEA juga dibuat menyerupai living room. Tujuannya ialah untuk memberi nilai lebih dengan spot foto menarik yang dapat merubah mindset bahwa IKEA bukan hanya tempat belanja tetapi juga tempat rekreasi keluarga. Next. Terus yang selanjutnya itu ada strategi IKEA. IKEA menggunakan strategi yang dapat menarik pelanggan supaya membeli produk yang sebelumnya tidak mereka inginkan. Menggunakan impulse buying atau pembelian secara spontan, IKEA mengatur display produk yang menyerupai labirin, sehingga para pelanggan dipaksa melihat barang-barang yang ada di display terlebih dahulu, di mana teknik tata letak ini disebut sebagai ground effect. Efek ini dapat membuat pelanggan merasa bingung dengan niat awal dan akhirnya melupakannya, lalu membeli produk lain yang tidak terpikir sebelumnya. Next. Lalu ada aplikasi berbasis AR. IKEA membuat kemajuan dengan penciptaan inovasi, yaitu aplikasi belanja berbasis AR atau augmented reality. Aplikasi ini diperkenalkan pada tahun 2017, kemudian diluncurkan dengan dapat digunakan oleh pelanggan 2 tahun setelahnya. Aplikasi ini dapat membantu pelanggan memvisualisasikan produk IKEA yang kemudian dapat diatur pada layar ponsel untuk disatukan dengan kondisi ruangan di rumah. Teknologi AR dapat memudahkan pelanggan dalam memilih produk yang sesuai, baik berdasarkan warna maupun bentuk atau ukuran. Next. Lalu yang ketiga ada masa kejayaan. Di tahun 2017, IKEA memperoleh pendapatan hingga 36,3 juta euro atau sekitar 40 juta USD dengan kurs saat itu. IKEA pun berkembang dan terdiri dari 411 gerai yang tersebar di lebih dari 30 negara. IKEA juga memiliki pegawai sekitar 194.000 orang, padahal dulunya IKEA tidak memiliki toko dan hanya menjual barang seadanya. Next. Alasan kejayaan IKEA. Ada 3, yaitu yang pertama memiliki ide flat packing yang dapat memaksimalkan profit. Yang kedua menerapkan teknik impulse buying melalui ground effect. Yang ketiga tuh mewujudkan aplikasi berbasis AR untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan terkait pembelian produk. 5 discovery skills.
Yang satu questioning, yang dua ada observing. Yang pertama tuh questioning, yaitu kemunculan ide flat packing berkat pertanyaan terhadap permasalahan furniture bongkar pasang apakah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua itu ada observing, yaitu mengamati kebiasaan pelanggan dan mengiring pelanggan untuk membeli produk yang sebelumnya tidak diminati atau ground effect. Yang ketiga ada networking. Kini IKEA telah membangun cabang hingga sebanyak 411 cabang dengan total pegawai 1.4.000 orang. Yang keempat ada experimenting. IKEA bereksperimen dengan cara membuat aplikasi berbasis AR. Penerapan eksperimen ini berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan dan mempermudah pembelian online pelanggan di era digital ini. Yang kelima ada associating, yaitu penyusunan strategi IKEA untuk menerapkan impulse buying untuk membuat pelanggan membeli barang yang ada di display yang diatur oleh IKEA. Inovasi yang sebaiknya dilakukan, yaitu yang pertama, IKEA dapat mengadakan produk wallpaper dinding dengan aneka warna dan motif yang sesuai dengan tampilan ruangan. Yang kedua, akses katalog yang dapat dilakukan melalui media sosial yang tersambung langsung ke website dengan cara menyediakan fitur katalog di akun media sosial untuk berbagai produknya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak Daniel. Selamat siang.